Udara di dalam ruang pemulihan rumah sakit kelas VIP itu terasa begitu dingin dan hampa. Kontras dengan kehangatan kecil yang menggeliat di dalam bungkusan kain flanel di samping tempat tidur Arini. Sebagai seorang wanita yang baru saja melewati perjuangan antara hidup dan mati saat melahirkan putra pertamanya, Arini seharusnya merasakan kehadiran seorang suami yang memberikan dukungan moral, namun di ruangan yang sunyi ini, hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang berpacu melawan kelelahan fisik yang luar biasa. Setelah operasi caesar yang cukup rumit dilakukan oleh tim dokter senior, rasa haus yang mencekik membuat Arini berusaha meraih segelas air di meja nakas. Namun jemarinya justru menyentuh ponsel milik Adrian yang tertinggal dalam keadaan menyala secara tidak sengaja. Sebuah notifikasi transaksi bank dalam jumlah besar muncul di layar tanpa henti, menarik perhatian Arini, yang selama ini sangat mempercayai pengelolaan keuangan keluarga sepenuhnya kepada suaminya sendiri. Dengan gemetar, ia membuka pesan tersebut dan mendapati bahwa hampir seluruh saldo tabungan bersama dan aset properti mereka telah dipindah tangankan ke atas nama seorang wanita bernama Sarah. Darah Arini seolah membeku seketika saat menyadari bahwa setiap sen yang mereka kumpulkan, termasuk dana pendidikan untuk bayi yang baru lahir ini, telah dikosongkan dengan cara yang sangat sistematis. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada luka bekas operasi di perutnya yang masih berdenyut kencang. Karena ia menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara seekor serigala di dalam rumahnya, Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Sementara otaknya mulai bekerja cepat, memetakan segala kemungkinan buruk, pintu kamar perawatan tiba-tiba terbuka dengan kasar, menampakkan sosok Adrian yang masuk dengan langkah terburu-buru, tanpa sedikit pun guratan kasih sayang atau kekhawatiran di wajah tampannya yang kini terlihat dingin. Alih-alih menanyakan keadaan kesehatan istrinya yang masih pucat, Adrian justru melemparkan sebuah map coklat tebal ke atas tempat tidur Arini dengan gerakan yang sangat kasar dan meremehkan. Sorot matanya menunjukkan kebencian yang mendalam. Seolah-olah Arini adalah beban berat yang sudah tidak lagi memiliki nilai guna di dalam kehidupan karirnya yang sedang menanjak. Adrian menatap Arini dengan sinis sembari melipat kedua tangannya di dada, menyatakan dengan suara lantang bahwa pernikahan mereka telah berakhir hari ini, karena ia merasa sudah tidak selevel lagi. Ia mengejek latar belakang Arini yang dianggapnya hanya seorang wanita yatim piatu tanpa koneksi kekuasaan. Tanpa menyadari bahwa selama ini, Arini sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk menguji ketulusan cinta pria itu. Adrian menuntut Arini menandatangani surat cerai dan pelepasan hak asuh anak secara mutlak jika ingin biaya rumah sakitnya hari ini tetap dibayar olehnya. Arini menatap suaminya dengan tatapan yang sangat tenang, namun tajam. Sebuah ketenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang memegang kendali penuh atas papan catur kehidupan yang rumit. Ia tidak menangis atau memohon belas kasihan sebagaimana yang diharapkan oleh Adrian, melainkan hanya tersenyum tipis yang membuat bulu kuduk pria di hadapannya itu berdiri tanpa alasan yang jelas. Arini menyadari bahwa topeng kesetiaan yang dikenakan Adrian selama 5 tahun terakhir telah hancur sepenuhnya, mengungkapkan sosok pria rakus yang hanya mencintai harta dan jabatan saja. Keangkuhan Adrian semakin menjadi-jadi ketika ia menceritakan betapa Sarah jauh lebih berharga dibandingkan Arini yang hanya tahu cara mengurus rumah dan memasak hidangan tradisional, yang menurutnya sangat membosankan. Ia tidak tahu bahwa setiap keberhasilan proyek yang ia dapatkan selama ini adalah hasil campur tangan rahasia dari jaringan bisnis keluarga besar Arini yang memantau dari kejauhan. Arini mencengkeram spray tempat tidur dengan kuat, berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan menghancurkan Adrian dan seluruh keluarganya hingga mereka tidak memiliki tempat untuk bersujud. Adrian beranjak pergi setelah memberikan ancaman terakhir
bahwa ia akan mengusir Arini dari rumah, segera setelah ia keluar dari rumah sakit, tanpa memberikan kesempatan untuk membawa barang berharga. Setelah pintu tertutup, Arini segera mengambil ponsel rahasia yang tersimpan di dalam tas bayinya dan menekan sebuah nomor yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia hubungi karena komitmen hidup sederhananya. Suara di seberang telepon terdengar sangat hormat saat Arini memberikan instruksi singkat, namun mematikan untuk segera mengaktifkan kembali seluruh protokol perlindungan tingkat tinggi bagi sang pewaris tunggal, sembari menatap wajah bayinya yang sedang tertidur pulas. Arini membisikkan janji bahwa tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka tanpa membayar harga yang sangat mahal. Kekuatan yang selama ini ia tekan demi menjalani kehidupan normal, kini meledak kembali. Membangkitkan sosok pemimpin wanita yang disegani di dunia bisnis internasional yang selama ini dianggap mitos belaka. Adrian telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan memancing kemarahan seorang dewi yang memegang kunci kekayaan keluarga yang bahkan tidak berani disebutkan namanya oleh orang awam. Persiapan untuk serangan balik telah dimulai di bawah bayang-bayang rumah sakit, melibatkan tim hukum elit dan detektif swasta terbaik yang hanya melayani perintah langsung dari kepala klan utama. Arini tahu bahwa ia harus bersabar sedikit lagi, sembari membiarkan Adrian dan selingkuhannya menikmati kemenangan semu mereka di atas tumpukan harta yang sebenarnya adalah bom waktu tersembunyi dengan setiap napas yang ia tarik. Arini merasakan kekuatan fisiknya pulih lebih cepat karena didorong oleh keinginan murni untuk menegakkan keadilan bagi dirinya dan darah dagingnya sendiri. Dunia akan segera mengetahui bahwa singa yang sedang tidur telah terbangun dari hibernasi panjangnya karena gangguan seorang pengkhianat kecil yang merasa dirinya sudah menjadi raja di hutan. Arini menutup matanya sejenak, membayangkan wajah Adrian saat pria itu menyadari bahwa dia telah mengusir pemilik sebenarnya dari kerajaan yang selama ini dia banggakan dengan penuh kesombongan yang sangat membabi buta. Permainan baru saja dimulai. Dan Arini pastikan bahwa babak terakhir dari cerita ini hanya akan menyisakan kehancuran total bagi mereka yang telah berani meludahi kehormatannya. 3 hari kemudian, Arini melangkah keluar dari mobil taksi dengan langkah yang masih sedikit kaku, menggendong putranya yang terlelap di dalam pelukan hangat sebuah selimut bayi sederhana. Begitu ia menginjakkan kaki di teras rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga kecilnya, ia mendapati pemandangan yang menyayat hati sekaligus memicu amarah yang sangat dingin. Semua barang-barang pribadinya, mulai dari pakaian hingga koleksi buku kesayangannya, telah ditumpuk secara sembarangan di dalam kantong plastik sampah hitam yang diletakkan tepat di depan pintu masuk utama seperti gundukan barang yang tidak berharga. Suara tawa melengking terdengar dari dalam ruang tamu, diikuti oleh aroma parfum menyengat yang sangat asing bagi indera penciuman. Arini yang biasanya hanya mencium aroma terapi yang menenangkan. Di sana duduklah Sarah dengan gaun sutra merah yang sangat mencolok, sedang menyesap teh dari cangkir porselen warisan nenek Arini, yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh orang luar. Adrian berdiri di belakang Sarah, sembari memijat bahu wanita itu dengan penuh kemesraan. Sebuah pemandangan yang membuat Arini merasa mual karena betapa cepatnya suaminya itu menggantikan posisinya. Bahkan sebelum tinta perceraian mengering, ibu mertua Arini, Nai Widya, muncul dari arah dapur dengan wajah yang dipenuhi rasa angkuh dan kebencian yang tidak lagi disembunyikan di balik topeng kesopanan palsu seperti biasanya. Beliau mencibir ke arah Arini, menyatakan bahwa rumah ini sekarang sudah memiliki nyonya baru yang jauh lebih kaya dan mampu memberikan keuntungan finansial bagi bisnis keluarga mereka. Nai Widya bahkan tidak sudi melirik cucunya sendiri.
Justru menuduh Arini membawa sial karena melahirkan anak laki-laki yang menurutnya hanya akan menjadi beban tambahan bagi keuangan Adrian yang diklaimnya sedang dalam masa sulit. Arini tetap berdiri tegak dengan dagu terangkat, menatap ketiga orang di hadapannya satu persatu dengan ketenangan yang sangat mengintimidasi. Bagi siapapun yang mampu membaca situasi dengan benar, ia tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri atau memohon agar barang-barangnya tidak dibuang. Karena ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan sekarang hanya akan menjadi sia-sia. Di dalam pikirannya, ia sudah mencatat setiap penghinaan yang dilontarkan oleh Widya dan Adrian sebagai poin-poin yang harus dibayar lunas dengan bunga yang sangat tinggi di kemudian hari. Adrian melangkah maju dan melemparkan selembar cek dengan nominal yang sangat kecil ke arah kaki Arini, memerintahkannya untuk segera pergi dan jangan pernah muncul lagi. Ia menyatakan dengan penuh kesombongan bahwa seluruh aset yang semula atas nama Arini telah berhasil ia balik nama secara legal berkat bantuan koneksi Sarah di kantor pertanahan. Adrian merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini karena ia menganggap Arini hanyalah wanita lemah yang tidak akan memiliki keberanian atau kemampuan finansial untuk menyewa pengacara hebat guna melawan kekuatan korporasi yang ia miliki. Sarah berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Arini. Mencoba menyentuh pipi bayi kecil itu dengan kuku-kukunya yang panjang dan berwarna merah darah. Namun Arini segera menepis tangan itu. Kilat kemarahan di mata Arini membuat Sarah tersentak mundur. Namun wanita itu segera menutupi rasa takutnya dengan tawa mengejek yang terdengar sangat dipaksakan di telinga semua orang. Sarah membisikkan bahwa mulai besok, semua akses perbankan Arini akan diblokir total dan ia akan menjadi gelandangan di kota besar ini tanpa ada satupun orang yang bersedia menolongnya. Tanpa sepengetahuan mereka, Arini sebenarnya sedang merekam seluruh percakapan dan tindakan mereka melalui alat perekam canggih yang tersembunyi di dalam bros kecil yang ia kenakan di kerahnya. Setiap pengakuan Adrian tentang pemalsuan dokumen dan setiap penghinaan Widya menjadi bukti yang sangat kuat untuk menghancurkan reputasi mereka di mata hukum dan masyarakat kelas atas nantinya. Arini memutar tubuhnya dengan anggun, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Karena ia tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir ia menginjakkan kaki sebagai seorang korban. Di ujung jalan, sebuah mobil limusin hitam yang sangat mewah dengan kaca gelap telah menunggu. Kontras dengan taksi yang membawanya tadi. Namun Arini tetap berjalan melewati mobil itu. Ia memberikan isyarat rahasia kepada pengemudi mobil tersebut agar tetap mengikuti dari jarak jauh. Karena ia belum ingin mengungkap identitas aslinya di hadapan tetangga yang sedang memperhatikan. Arini ingin Adrian merasakan puncak kejayaannya terlebih dahulu. Membiarkannya terbang setinggi mungkin sebelum ia menarik tali yang akan menjatuhkan pria itu ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam dan gelap. Langkah kaki Arini terasa semakin mantap seiring dengan keputusannya untuk kembali ke markas besar keluarganya. Sebuah tempat yang selama ini ia kunci rapat-rapat demi sebuah impian pernikahan normal. Ia menyadari bahwa cinta yang ia berikan selama ini telah disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya memandang manusia dari jumlah angka yang tertera di dalam buku tabungan bank saja. Dengan setiap jengkal jarak yang ia tempuh menjauh dari rumah itu, Arini melepaskan identitas lamanya sebagai istri yang penurut dan membangkitkan kembali jati dirinya sebagai pemimpin klan yang berdarah dingin. Malam itu, di sebuah hotel butik milik keluarganya sendiri, Arini duduk di depan laptop dengan layar yang menampilkan data grafik keuangan perusahaan Adrian yang sebenarnya sedang berada di ambang kolaps. Ia tersenyum dingin saat melihat bahwa Adrian telah mengalihkan semua dana curiannya ke dalam sebuah proyek properti fiktif yang sebenarnya adalah jebakan yang sudah ia siapkan. Sarah, yang dianggap Adrian sebagai penyelamat,
sebenarnya hanyalah bidak kecil yang telah masuk ke dalam perangkap intelijen keluarga Arini tanpa disadari oleh siapapun, termasuk oleh Adrian sendiri yang merasa pintar. Arini mematikan layarnya dan menatap putranya yang kini tidur dengan sangat tenang di dalam box bayi yang sangat mewah. Jauh lebih baik daripada fasilitas manapun di rumah Adrian. Ia berjanji bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, orang-orang yang telah menghinanya hari ini akan merangkak di lantai untuk memohon sepotong roti kepadanya sebagai penebusan dosa. Rencana besarnya telah tersusun rapi, melibatkan banyak pihak berpengaruh yang hanya menunggu komando darinya untuk menarik dukungan finansial dari seluruh lini bisnis yang dikelola oleh keluarga besar Adrian yang angkuh. Arini duduk di balkon sebuah geria tawang pribadi yang terletak di lantai paling atas, gedung pencakar langit milik keluarga besarnya. Menatap gemerlap lampu kota dengan pandangan dingin. Di pelukannya, bayi kecilnya tertidur lelap, tidak menyadari bahwa ibunya baru saja memberikan perintah untuk memulai operasi penghancuran ekonomi secara sistematis terhadap seluruh aset milik keluarga Adrian. Arini telah melepaskan pakaian sederhananya dan kini mengenakan jubah sutra hitam yang melambangkan otoritas tertingginya sebagai pemegang kendali utama dari konsorsium bisnis internasional yang selama ini menyokong stabilitas pasar modal di negara ini. Di hadapannya berdiri 3 orang pria dengan setelan jas rapi yang merupakan tim ahli strategi keuangan, pengacara papan atas, dan kepala intelijen pribadi yang telah melayani keluarganya selama puluhan tahun. Mereka memberikan laporan mendetail mengenai langkah bodoh Adrian yang baru saja mengalihkan seluruh dana hasil curiannya ke sebuah skema investasi bodong yang dikelola oleh perusahaan cangkang. Adrian begitu putus asa untuk membuktikan diri di depan Sarah sehingga ia tidak melakukan audit mendalam. Tidak menyadari bahwa perusahaan cangkang tersebut sebenarnya adalah bagian dari jaring laba-laba yang sengaja ditenun oleh Arini. Arini menyesap teh hangatnya perlahan. Sementara otaknya yang cerdas bekerja menghitung setiap detik kerugian yang akan dialami oleh Adrian ketika pasar saham dibuka pada keesokan harinya secara resmi. Ia memerintahkan timnya untuk mulai menarik semua dukungan likuiditas dari bank-bank mitra yang selama ini memberikan pinjaman lunak kepada perusahaan konstruksi milik keluarga Adrian dengan jaminan nama besar, tanpa dukungan rahasia dari jaringan Arini. Perusahaan Adrian hanyalah sebuah bangunan kartu yang rapuh, menunggu embusan angin kecil untuk runtuh seketika dan menyeret semua pemiliknya ke dalam kebangkrutan yang sangat memalukan. Sementara itu, di sisi lain kota, Adrian sedang merayakan apa yang dia anggap sebagai kemenangan besarnya dengan mengadakan pesta mewah bersama Sarah dan teman-teman sosialitanya yang sangat haus akan kekuasaan. Mereka bersulang dengan sampainya mahal, menertawakan nasib Arini yang mereka bayangkan sedang meringkuk di pinggir jalan bersama bayinya, tanpa ada satupun orang yang bersedia memberikan tumpangan atau makanan. Adrian merasa sangat perkasa karena percaya bahwa dengan kekayaan yang dia rampas dari Arini, dia telah berhasil masuk ke dalam jajaran elit pengusaha yang akan segera mendominasi pasar properti nasional. Sarah, dengan kecerdikan liciknya, terus membisikkan janji-janji manis tentang koneksi internasional yang dia miliki, yang sebenarnya hanyalah bualan untuk menguras sisa-sisa energi dan aset yang masih menempel pada Adrian. Dia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya telah dipantau oleh agen intelijen Arini, dan semua bukti perselingkuhan serta konspirasi mereka telah didokumentasikan dengan sangat rapi untuk diserahkan ke pengadilan. Arini sengaja membiarkan mereka menari di atas bara api yang menyala, menunggu saat yang tepat ketika api itu membesar dan melahap semua keangkuhan yang telah mereka bangun dengan penuh kebohongan. Di dalam ketenangan malam, Arini mulai merancang struktur baru untuk mengambil alih hak asuh anaknya secara hukum, tanpa celah sedikit pun bagi Adrian untuk bisa melakukan perlawanan balik.
Ia tahu bahwa pengadilan akan berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan finansial dan bukti moral yang bersih, dan ia akan memastikan Adrian terlihat sebagai pria paling menjijikkan di mata hukum. Arini tidak menginginkan sekadar permintaan maaf. Ia menginginkan keadilan yang absolut di mana Adrian kehilangan segala hal yang pernah ia banggakan, nama baik, harta benda, dan martabat sebagai seorang laki-laki dewasa. Keesokan paginya, Arini menginstruksikan sekretaris pribadinya untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Dewan Direksi Bank Utama yang memegang semua hutang perusahaan Adrian untuk memberikan peringatan keras tentang risiko gagal bayar. Dengan satu jentikan jari Arini, kepercayaan pasar terhadap perusahaan Adrian langsung merosot ke titik terendah dalam sejarah, memicu kepanikan di antara para pemegang saham yang mulai menuntut penjelasan atas hilangnya dana cadangan. Adrian yang baru saja bangun dengan kepala pening akibat pesta semalam, tidak menyadari bahwa ponselnya sudah dibanjiri oleh ratusan panggilan darurat dari kantornya yang sekarang sedang dikepung oleh para penagih hutang. Arini melihat laporan berita di layar televisi besarnya yang menyiarkan kekacauan di depan kantor pusat Adrian. Dan ia hanya memberikan senyum simpul yang penuh dengan aura kepuasan yang sangat dingin. Ia teringat bagaimana Nai Widya menghinanya sebagai wanita pembawa sial. Dan sekarang ia ingin melihat apakah wanita tua itu masih bisa bersikap sombong saat rumah mewahnya mulai dipasangi garis sita. Dendam ini bukan tentang kemarahan yang meluap-luap, melainkan tentang perhitungan matematika yang presisi untuk mengembalikan semua rasa sakit yang pernah ia terima dalam bentuk kerugian finansial yang sangat nyata. Setiap transaksi yang dilakukan Adrian kini berada di bawah pengawasan ketat tim siber Arini, memastikan tidak ada satu sen pun yang bisa ia larikan ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. Arini ingin memastikan bahwa ketika Adrian jatuh, ia akan jatuh sekeras-kerasnya ke lantai beton. Kenyataan pahit tanpa ada bantal pelindung sedikit pun yang bisa menyelamatkan tulang-tulangnya dari kehancuran total. Ia berdiri dari kursi kerjanya, berjalan menuju jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Merasa bahwa beban di pundaknya perlahan mulai terangkat seiring dengan dimulainya keadilan yang sesungguhnya. Permainan ini baru saja memasuki tahap pertengahan, dan Arini sudah memegang semua kartu as di tangannya, siap untuk menjatuhkan lawan. Saat mereka sedang merasa berada di puncak dunia, ia mengambil bayinya kembali ke dalam gendongan, berbisik lembut bahwa masa depan mereka akan jauh lebih cerah, tanpa ada bayang-bayang pria pengkhianat yang pernah mereka panggil sebagai seorang kepala keluarga. Hari-hari penuh penderitaan di ruang pemulihan rumah sakit itu kini telah berubah menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk membangun kembali kejayaan klan yang jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan. Adrian melangkah masuk ke dalam kantor pusatnya dengan napas yang memburu. Mendapati suasana lobi yang biasanya tenang kini berubah menjadi medan perang yang penuh dengan teriakan para investor yang marah. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini tampak kusam karena kurang tidur. Menyadari bahwa sistem keamanan finansial yang ia banggakan telah ditembus oleh serangan pasar yang sangat misterius dan masif. Ia tidak menyadari bahwa di balik semua kekacauan ini, ada tangan dingin istrinya yang sedang mengendalikan arus kas global untuk mencekik semua jalur kredit yang menjadi napas utama perusahaannya. Adrian segera memanggil Sarah ke ruangannya, berharap wanita itu bisa menggunakan koneksi internasionalnya yang pernah ia janjikan sebagai penyelamat terakhir bagi perusahaan yang sedang sekarat. Namun, Sarah justru tampak lebih panik daripada biasanya. Dengan jemari yang gemetar saat mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya yang tiba-tiba saja memutus komunikasi secara sepihak tanpa alasan yang jelas bagi mereka. Arini, melalui jaringan intelijennya, telah memastikan bahwa siapapun yang berani membantu Adrian
akan menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang sangat berat dari konsorsium keluarga besar milik sang pewaris tunggal. Sarah mulai menyadari bahwa posisi mereka sedang berada di ujung tanduk, dan sifat aslinya yang egois mulai muncul saat ia mulai menyalahkan Adrian atas kegagalan strategi investasi yang mereka lakukan. Perdebatan sengit pecah di antara keduanya di dalam ruang kerja yang mewah. Sementara di luar sana, nilai saham perusahaan mereka terus terjun bebas ke dasar jurang. This is Elaine. Arini sedang menghadiri sebuah rapat tertutup dengan para pemegang saham mayoritas dari bank-bank terbesar di negara ini untuk memberikan instruksi akhir mengenai penyitaan aset Adrian. Dengan pakaian formal berwarna gelap yang memancarkan kewibawaan, Arini memaparkan bukti-bukti kecurangan administratif yang dilakukan Adrian saat ia memindahkan aset istrinya secara ilegal untuk menutupi kerugian perusahaan yang sudah lama disembunyikan. Para bankir senior itu hanya bisa mengangguk patuh, menyadari bahwa wanita di hadapan mereka bukan sekadar korban pengkhianatan, melainkan predator puncak yang sedang bermain dengan mangsanya sebelum melakukan serangan terakhir yang mematikan. Arini tidak memberikan ruang sedikit pun bagi negosiasi, menuntut agar semua prosedur hukum dijalankan dengan kecepatan maksimal untuk memastikan tidak ada celah bagi Adrian melarikan diri. Adrian yang mulai putus asa akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko terakhir dengan menandatangani dokumen pinjaman darurat dari sebuah lembaga keuangan internasional yang baru saja muncul menawarkan bantuan dana segar. Ia tidak tahu bahwa lembaga tersebut adalah milik keluarga Arini yang menggunakan nama samaran untuk memancing Adrian agar menyerahkan seluruh sisa asetnya sebagai jaminan yang sah secara hukum. Dengan tangan gemetar, Adrian membubuhkan tanda tangannya di atas materai, merasa bahwa ia baru saja mendapatkan napas baru, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat kematian bagi seluruh karier dan masa depannya. Sarah yang melihat hal itu kembali tersenyum manis, kembali mendekati Adrian dengan penuh kepalsuan, karena ia pikir mereka akan segera memiliki uang tunai untuk melarikan diri ke luar negeri. Penghinaan yang diterima Arini saat diusir dari rumah kini terbayar saat ia melihat melalui kamera tersembunyi bagaimana Adrian dan ibunya sedang bertengkar mengenai pembagian sisa harta yang sebenarnya sudah tidak ada. Widya yang sombong mulai merasakan tekanan dari para penagih hutang yang mendatangi rumah mereka setiap jam, membuat wanita tua itu jatuh sakit karena tekanan darah tinggi yang meningkat tajam. Arini merasa sedikit iba, namun ia segera menghapus perasaan itu. Mengingat betapa kejamnya mereka memperlakukan dirinya dan bayinya saat mereka sedang berada di titik paling lemah secara fisik, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan setiap tetes air mata yang ia jatuhkan di rumah sakit harus dibayar dengan kehancuran total bagi mereka yang tidak tahu berterima kasih. Strategi Arini kini memasuki tahap akhir di mana ia akan membiarkan Adrian merasakan euforia kemenangan palsu selama beberapa hari sebelum ia menjatuhkan vonis kebangkrutan yang sah dari Pengadilan Niaga Nasional. Ia memesan sebuah gaun khusus yang akan ia kenakan pada malam pengumuman merger besar-besaran. Sebuah acara di mana ia akan secara resmi mengungkapkan identitas aslinya kepada publik dan Adrian secara langsung. Arini ingin Adrian melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita yang ia anggap tidak berharga adalah pemilik dari semua mimpi yang selama ini ia kejar dengan cara yang sangat kotor. Langkah Arini sangat terukur, memastikan setiap bukti hukum telah terkumpul dengan sempurna agar Adrian tidak bisa menggunakan alasan apapun untuk menghindar dari jeratan hukum penjara. Sementara itu, Sarah mulai merencanakan untuk mengkhianati Adrian dengan mencoba mencuri sebagian dana pinjaman tersebut untuk kepentingannya sendiri. Namun Arini sudah lebih dulu memblokir semua akses pengiriman dana ke luar negeri.
Setiap upaya Sarah untuk mencuci uang tersebut justru memberikan bukti tambahan bagi tim hukum Arini untuk menjerat wanita itu dengan pasal tindak pidana pencucian uang yang sangat berat hukumannya. Arini tertawa kecil melihat betapa bodohnya kedua orang itu, yang saling memangsa di saat mereka seharusnya bersatu untuk menghadapi badai besar yang sedang bergerak menuju ke arah mereka dengan sangat cepat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi para pengkhianat. Karena dunia yang mereka tempati sebenarnya hanyalah sebuah panggung sandiwara yang naskahnya ditulis sendiri oleh Arini dengan tinta emas di apartemennya yang sunyi. Arini menimang putranya sembari menatap dokumen-dokumen legal yang akan mengubah hidup mereka selamanya menjadi lebih baik dan bermartabat sebagai bagian dari klan yang terhormat. Ia tahu bahwa mulai besok, hidup Adrian akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir, di mana ia akan kehilangan semua kemewahan yang selama ini ia puja secara berlebihan. Arini merasakan kepuasan batin yang mendalam, bukan karena dendam semata, melainkan karena ia berhasil melindungi warisan leluhurnya dari tangan-tangan kotor yang mencoba merampasnya dengan cara yang sangat tidak bermoral. Persiapan untuk malam pengungkapan sudah matang, dan Arini pastikan bahwa itu akan menjadi malam yang paling tak terlupakan bagi seluruh industri bisnis dan bagi keluarga Adrian yang malang. Setiap detail dari rencana ini telah dipikirkan dengan matang, termasuk bagaimana Arini akan mengambil kembali rumah lamanya yang telah disalahgunakan oleh Sarah untuk berpesta pora tanpa rasa malu sedikit pun. Arini membayangkan wajah Adrian saat ia menyadari bahwa seluruh kekayaan yang ia pikir milikinya sebenarnya adalah milik Arini sejak awal. Dan ia hanyalah seorang pengelola yang gagal total karena ketamakannya sendiri. Kemenangan ini terasa sangat manis karena Arini tidak perlu menggunakan kekerasan, melainkan hanya menggunakan kecerdasan dan kekuatan ekonomi yang memang sudah menjadi hak aslinya sejak lahir ke dunia ini. Malam semakin larut, namun semangat Arini semakin membara. Menantikan saat di mana ia akan berdiri di atas panggung dan melihat dunia tunduk di bawah kakinya yang kini melangkah dengan penuh keyakinan. Malam puncak perayaan Hari Jadi Industri Properti Nasional diselenggarakan di aula utama hotel termewah di ibu kota, sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki pengaruh besar. Adrian datang dengan setelan jas paling mahal yang ia miliki, menggandeng Sarah yang mengenakan perhiasan berlian yang sebenarnya dibeli menggunakan dana pinjaman darurat yang baru saja ia tanda tangani tempo hari. Pria itu berjalan dengan dada membusung, merasa bahwa dirinya telah berhasil melewati masa krisis dan kini siap untuk dinobatkan sebagai pengusaha paling sukses tahun ini oleh Dewan Kehormatan. Ia tidak menyadari bahwa setiap mata yang menatapnya sebenarnya sedang menatap seorang pria yang sedang berjalan menuju tiang gantungan ekonominya sendiri dengan wajah penuh tawa yang sangat memuakkan. Adrian terus mencari-cari keberadaan mitra dari Global Heritage Group, konsorsium misterius yang memberikan dana segar kepadanya. Karena malam ini adalah waktu penandatanganan kesepakatan akhir yang akan mengubah statusnya menjadi miliarder. Sarah di sampingnya tidak henti-hentinya memamerkan senyum penuh kemenangan kepada para wanita sosialita lainnya. Merasa bahwa posisinya sebagai nyonya baru di kehidupan Adrian telah sah secara sosial dan finansial sepenuhnya. Mereka tidak menyadari bahwa di balik panggung utama, Arini sedang memperhatikan mereka melalui monitor pengawas dengan tatapan yang sedingin es. Sementara seorang penata rias profesional sedang memberikan sentuhan akhir pada penampilannya, Arini hari ini tampak seperti dewi yang turun dari langit. Mengenakan gaun beludru hitam pekat dengan mahkota kecil, berlian asli yang merupakan simbol kepemimpinan tertinggi dari keluarga besarnya yang legendaris. Ketika pembawa acara mengumumkan kedatangan direktur utama sekaligus pemilik tunggal dari Global Heritage Group, suasana di dalam ruangan yang semula bising seketika berubah menjadi sangat hening dan penuh ketegangan. Adrian berdiri paling depan di dekat panggung,
Sudah menyiapkan pidato singkat untuk menyambut sang penyelamat bisnisnya. Namun senyumnya mendadak membeku saat ia melihat sosok yang melangkah keluar dari balik tirai emas. Itu adalah Arini, istrinya yang beberapa minggu lalu ia usir dalam keadaan lemah setelah melahirkan. Kini berdiri dengan keagungan yang belum pernah ia lihat sebelumnya selama 5 tahun pernikahan mereka. Langkah kaki Arini yang mantap dan suara denting perhiasannya seolah menjadi lonceng kematian bagi semua rencana jahat yang telah Adrian susun dengan sangat rapi dan licik bersama selingkuhannya. Arini berdiri di depan mikrofon, menatap langsung ke arah Adrian yang kini wajahnya memucat seperti mayat. Sementara Sarah tampak gemetar hebat hingga menjatuhkan gelas sampahnya yang ia pegang ke lantai. Dengan suara yang tenang, namun berwibawa, Arini memperkenalkan dirinya bukan sebagai mantan istri Adrian, melainkan sebagai pewaris sah dari kekayaan klan yang selama ini mendanai sebagian besar ekonomi negara ini. Ia mengungkapkan di depan seluruh hadirin bahwa Global Heritage Group telah membatalkan seluruh komitmen pendanaan untuk perusahaan Adrian karena ditemukannya bukti pemalsuan dokumen dan penggelapan aset yang dilakukan oleh Adrian sendiri. Arini memaparkan semua bukti tersebut di layar raksasa di belakangnya, memperlihatkan betapa busuknya cara Adrian merampas harta milik istri dan anaknya demi memuaskan nafsu keserakahannya bersama wanita simpanannya. Kekacauan pecah seketika di dalam aula tersebut ketika para jurnalis mulai menghujani Adrian dengan pertanyaan tajam mengenai skandal pencucian uang yang baru saja diungkapkan oleh Arini dengan sangat detil. Adrian mencoba mendekati panggung untuk memohon penjelasan. Namun para penjaga keamanan pribadi Arini yang bertubuh kekar segera menghadangnya dan memberikan jarak yang sangat lebar antara dirinya dan sang dewi. Arini menatap Adrian dari atas panggung dengan tatapan meremehkan, seolah-olah pria itu hanyalah debu kecil yang tidak sengaja menempel di sepatunya yang mewah dan kini harus segera dibersihkan dengan cara yang kasar. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini, seluruh properti, rekening bank, dan hak asasi Adrian atas nama perusahaan akan disita oleh negara atas tuntutan dari pihak Global Heritage Group yang merasa dirugikan. Sarah, yang melihat situasi sudah tidak lagi menguntungkan baginya, mencoba menyelinap keluar dari aula melalui pintu belakang. Namun ia segera dihentikan oleh 2 orang detektif dari kepolisian pusat yang sudah menunggu. Arini telah melaporkan Sarah atas keterlibatannya dalam konspirasi penipuan perbankan dan pencurian data pribadi milik Arini selama ia berada di rumah sakit dalam kondisi yang sangat rentan. Di hadapan kerumunan orang kaya itu, Sarah diborgol dan diseret keluar, menghancurkan semua mimpinya untuk menjadi ratu baru di dunia sosialita dalam sekejap mata karena kebodohannya sendiri. Adrian hanya bisa berdiri mematung, melihat kekasih gelapnya ditangkap, sementara ia sendiri menyadari bahwa ia tidak memiliki siapapun lagi untuk dijadikan tempat bersandar atau dimintai bantuan finansial. Nay, Widya yang juga hadir dalam acara itu berteriak histeris, mencoba memaki Arini dengan kata-kata kasar seperti yang biasa ia lakukan di rumah. Namun suaranya tenggelam oleh sorakan kemarahan dari para investor. Arini hanya menoleh sekilas ke arah ibu mertuanya itu dan memberikan isyarat kepada pengacaranya untuk menyerahkan surat pengusiran resmi dari rumah mewah yang selama ini mereka tempati dengan penuh kesombongan. Rumah itu sebenarnya adalah milik yayasan keluarga Arini yang dipinjamkan sementara. Dan kini Arini mengambilnya kembali untuk dijadikan panti asuhan bagi anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka sendiri. Adrian jatuh berlutut di lantai, menyadari bahwa ia telah membuang permata sejati demi mengejar batu kerikil yang kini justru menariknya ke dasar lubang kehancuran yang tidak ada ujungnya sama sekali. Arini menutup pidatonya dengan pernyataan bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah lupa jalan pulang
untuk menemui mereka yang telah berani mengkhianati kepercayaan dan kasih sayang yang tulus. Ia turun dari panggung dengan keanggunan seorang ratu. Berjalan melewati Adrian yang bersujud di kakinya untuk memohon ampunan. Namun Arini bahkan tidak memberikan pandangan sekilas pun kepadanya. Baji Arini. Adrian sudah mati sejak malam, ia melempar surat cerai di rumah sakit. Dan sekarang yang tersisa hanyalah proses pembersihan sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan oleh pria malang itu. Malam itu menjadi saksi sejarah runtuhnya sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas kebohongan dan bangkitnya kembali kekuatan sejati dari seorang wanita yang selama ini mereka remehkan. Setelah acara berakhir, Arini kembali ke mobil limusinnya dengan perasaan lega yang sangat luar biasa. Merasakan beban bertonton yang selama ini menghimpit dadanya. Kini telah hilang, sepenuhnya tertiup angin malam. Ia tahu bahwa besok pagi seluruh surat kabar akan memberitakan kejatuhan Adrian dan kemenangan spektakuler sang pewaris rahasia yang telah kembali mengambil tahtanya. Dengan cara yang sangat elegan, Arini memeluk foto putranya. Berjanji bahwa ia akan membangun dunia yang lebih baik bagi sang anak. Dunia di mana kejujuran dan keberanian jauh lebih berharga daripada tumpukan emas yang didapat dari hasil pengkhianatan. Perjalanan panjang ini baru saja mencapai puncaknya. Dan Arini siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya sebagai wanita paling berpengaruh yang pernah dikenal oleh sejarah bisnis di negara tercinta ini. Pagi hari setelah malam pengungkapan identitas Arini, suasana di depan gerbang kediaman mewah keluarga Adrian berubah menjadi pemandangan yang sangat memilukan bagi siapapun yang pernah menghormati mereka. Puluhan petugas dari pengadilan niaga, dikawal ketat oleh kepolisian, datang dengan surat perintah sita jaminan yang sangat lengkap atas seluruh properti yang dihuni oleh Adrian dan ibunya selama ini. Nay, Widya yang biasanya tampil dengan perhiasan emas mentereng, kini hanya mengenakan daster rumah yang kusut sembari menjerit-jerit histeris saat melihat barang-barang mewahnya mulai diberi label sita. Ia tidak percaya bahwa menantu yang dulu sering ia sebut sebagai wanita pembawa sial, kini adalah orang yang secara hukum mengusir mereka dari atap tempat mereka berteduh selama bertahun-tahun lamanya. Adrian yang semalam pingsan di aula hotel, kini terbangun di ruang tamu yang sudah kosong. Hanya untuk mendapati bahwa air dan listrik di rumah itu sudah diputus secara sepihak oleh penyedia layanan. Ia mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya. Namun suaranya hanya disambut oleh nada sibuk atau makian dari mereka yang merasa tertipu oleh investasi palsu yang Adrian tawarkan atas dorongan Sarah sebelumnya. Rasa haus dan lapar mulai menyerang. Namun tidak ada satu sen pun sisa uang tunai yang bisa ia gunakan karena seluruh rekening pribadinya telah dibekukan berdasarkan instruksi ketat dari tim hukum Arini. Adrian duduk di lantai marmer yang dingin, menangisi kebodohannya sendiri yang telah mengkhianati Arini. Wanita yang sebenarnya merupakan pelindung terkuat bagi seluruh eksistensi keluarga besarnya yang sekarang sudah hancur lebur tanpa sisa. Puncaknya terjadi ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu rumah yang terbuka lebar. Dan Arini turun dengan langkah anggun, namun penuh dengan aura intimidasi yang sangat kuat. Kali ini, ia datang tidak untuk memberikan belas kasihan, melainkan untuk melihat secara langsung bagaimana para pengkhianat itu bersujud di bawah kakinya, sebagaimana yang telah ia rencanakan sebelumnya dengan matang. Nay, Widya, yang melihat kedatangan Arini, segera berlari mendekat dan berlutut di tanah. Mencoba mencium ujung sepatu Arini sembari memohon agar mereka diberikan kesempatan sekali lagi untuk tinggal di sana. Namun, Arini menarik kakinya dengan gerakan yang menunjukkan rasa jijik yang sangat mendalam, mengingatkan Annie. Widya, pada saat ia membuang barang-barang bayi Arini ke dalam kantong plastik sampah beberapa minggu yang lalu, Adrian juga merangkak mendekat.
Wajahnya dipenuhi air mata dan ingus. Mencoba menyentuh tangan Arini untuk memohon maaf atas perselingkuhannya dengan Sarah yang telah menghancurkan segalanya bagi kehidupan mereka berdua. Ia berjanji akan melakukan apa saja, bahkan menjadi pelayan Arini seumur hidup. Asalkan Arini bersedia membatalkan tuntutan hukum dan mengembalikan sedikit saja aset untuk mereka menyambung hidup sehari-hari. Arini hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, menyatakan bahwa pengampunan adalah urusan Tuhan. Sementara urusannya adalah memastikan bahwa keadilan duniawi ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang tidak tahu malu. Ia menyatakan bahwa seluruh keluarga besar Adrian harus segera mengosongkan rumah ini dalam waktu 1 jam, atau mereka akan diseret keluar secara paksa oleh petugas keamanan. Ketegasan Arini membuat seluruh anggota keluarga besar Adrian yang lain, yang selama ini ikut menikmati harta dari hasil memeras Arini, mulai saling menyalahkan satu sama lain di depan umum. Suasana menjadi kacau ketika paman dan bibi Adrian mulai berkelahi memperebutkan sisa perhiasan yang masih sempat disembunyikan, memperlihatkan betapa rendahnya moralitas keluarga yang selama ini membanggakan nama besar mereka. Arini menyaksikan adegan menjijikkan itu dengan senyum sinis, menyadari bahwa tanpa uang dan kekuasaan, keluarga Adrian hanyalah sekumpulan orang rakus yang tidak memiliki ikatan cinta sejati satu sama lain sama sekali. Ia memalingkan wajahnya, merasa bahwa pemandangan ini adalah penutup yang sangat layak bagi babak kehidupan gelap yang pernah ia lalui bersama orang-orang toksik ini selama 5 tahun terakhir. Di tengah kericuhan itu, Sarah dibawa melewati rumah tersebut di dalam mobil tahanan kepolisian untuk proses rekonstruksi kasus penipuan. Dan mata mereka sempat bertemu dalam sekejap yang penuh dengan keputusasaan. Sarah berteriak memanggil nama Adrian untuk meminta bantuan. Namun Adrian justru memaki Sarah sebagai penyebab kehancurannya, menunjukkan bahwa cinta terlarang mereka hanya dibangun di atas fondasi pasir yang mudah runtuh oleh badai. Arini melihat pengkhianatan di atas pengkhianatan ini sebagai bukti bahwa orang jahat akan selalu saling memangsa ketika mereka terdesak oleh kekuatan hukum yang tidak bisa lagi mereka suap. Keberanian Arini untuk berdiri tegak di tengah kehancuran musuh-musuhnya menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya pulih dari luka batin yang selama ini ia sembunyikan demi peran sebagai istri yang penurut. Sebelum meninggalkan tempat itu, Arini memberikan sebuah amplop kecil kepada Adrian yang berisi biaya tiket bus 1 kali perjalanan untuk mereka kembali ke desa asal leluhur mereka yang miskin. Ia menyatakan bahwa itulah bantuan terakhir yang akan ia berikan. Dan mulai hari ini, nama Adrian beserta seluruh keturunannya akan dihapus dari sejarah bisnis keluarga besar Arini selamanya tanpa sisa. Adrian hanya bisa menatap amplop itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan dalam kemiskinan dan rasa malu yang tidak akan pernah hilang dimakan oleh waktu yang terus berjalan. Arini masuk kembali ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan puing-puing kejayaan palsu yang kini telah kembali ke tangan pemilik aslinya, dengan cara yang sangat dramatis dan tak terlupakan. Mobil Arini meluncur pergi meninggalkan debu yang beterbangan, melambangkan akhir dari sebuah era penindasan dan awal dari kebebasan yang sesungguhnya bagi dirinya dan putra tercintanya, yang kini aman di dalam dekapan. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang hanya didapatkan ketika seseorang berhasil menegakkan harga dirinya di depan mereka yang pernah mencoba menginjak-injak martabat manusia secara sewenang-wenang. Arini tahu bahwa di depan sana, tugasnya sebagai pemimpin klan yang baru akan sangat berat. Namun ia tidak lagi takut karena ia telah melewati api ujian yang paling panas. Kekuatan batinnya kini telah terasa sempurna, menjadikannya wanita yang tidak hanya kaya akan harta, tetapi juga kaya
akan pengalaman hidup yang menjadikannya bijaksana dalam memandang setiap peristiwa di dunia ini. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar yang meruntuhkan dinasti kecil keluarga Adrian. Dan kini debu-debu kehancuran itu telah benar-benar mengendap di dasar sejarah yang kelam bagi mereka. Arini berdiri di kantor barunya yang menghadap langsung ke arah pelabuhan utama kota, memandangi kapal-kapal kargo raksasa yang membawa bendera perusahaan keluarganya menuju berbagai belahan dunia dengan penuh kebanggaan. Ia tidak lagi mengenakan gaun beludru hitam yang penuh intimidasi, melainkan setelan blus sutra putih yang melambangkan kemurnian niat dan awal baru yang bersih dari segala bentuk dendam yang sempat membara. Di sudut ruangan, sebuah ayunan bayi otomatis yang sangat modern bergerak perlahan, menjaga putranya tetap terlelap dalam ketenangan yang tidak akan pernah terusik lagi oleh tangan-tangan serakah dari masa lalunya. Laporan terakhir dari tim pengacaranya telah masuk ke meja kerjanya pagi ini, merinci vonis akhir yang dijatuhkan pengadilan terhadap Adrian, Sarah, dan beberapa kerabat mereka yang terbukti melakukan konspirasi keuangan. Adrian dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama atas kasus penipuan berlapis dan pemalsuan dokumen negara. Sebuah tempat yang sangat kontras dengan kehidupan mewah yang selama ini ia puja secara membabi buta. Sementara itu, Sarah harus menghadapi kenyataan pahit mendekam di balik jeruji besi tanpa sisa harta sedikit pun, karena seluruh perhiasan dan aset hasil curiannya telah disita untuk membayar kerugian negara. Arini menutup map laporan tersebut dengan napas lega, merasa bahwa seluruh proses hukum telah berjalan secara adil tanpa ada satupun celah yang bisa dimanipulasi oleh kekuatan uang atau relasi. Kabar mengenai ini, Vidya juga sampai ke telinga Arini, di mana wanita tua yang dulunya sangat angkuh itu kini tinggal di sebuah pemukiman padat di pinggiran desa asal mereka yang sangat terpencil, tanpa pelayan dan tanpa kemewahan. Ia harus belajar bertahan hidup dengan bantuan jaminan sosial minimum, yang bahkan tidak cukup untuk membeli obat-obatan mahalnya yang dulu selalu ia pamerkan. Tidak ada lagi teman-teman sosialita yang datang berkunjung, karena bagi mereka, keluarga Adrian kini hanyalah sebuah aib sosial yang harus dihindari agar tidak mencemari reputasi kelompok elit mereka sendiri. Arini tidak merasa senang atas penderitaan wanita tua itu, namun ia juga tidak merasa sedih, karena ia tahu bahwa setiap manusia harus memanen apa yang telah mereka tanam sebelumnya. Di tengah kesuksesan bisnisnya yang semakin meroket, Arini memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan yang khusus membantu para wanita korban kekerasan domestik dan ketidakadilan finansial dalam ikatan pernikahan yang beracun. Ia ingin menggunakan kekuasaannya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus mengalami penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan saat berada di ruang pemulihan rumah sakit dulu. Yayasan tersebut memberikan perlindungan hukum gratis, layanan kesehatan mental, dan modal usaha bagi mereka yang ingin bangkit kembali dari keterpurukan dan membangun harga diri mereka secara mandiri dan bermartabat. Ini adalah cara Arini bersyukur atas kekuatan yang ia miliki, mengubah energi negatif dari pengkhianatan menjadi energi positif yang mampu menyelamatkan ribuan nyawa manusia lain yang sedang berada dalam kegelapan. Putra Arini, yang ia beri nama baru untuk memutus ikatan dengan silsilah keluarga Adrian, kini telah menjadi pusat dari segala semangat hidup dan perjuangan yang ia lakukan setiap harinya. Anak itu tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria, dikelilingi oleh kasih sayang dari anggota keluarga besar Arini yang sebenarnya, yang kini sudah menerima kembali kehadiran Arini di dalam klan. Arini menyadari bahwa pengalamannya menyamar sebagai wanita biasa selama 5 tahun bukanlah sebuah kesia-siaan, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana membedakan antara cinta sejati dan cinta yang hanya berdasarkan materi.
Ia kini jauh lebih bijaksana dalam memilih orang-orang yang boleh masuk ke dalam lingkaran pribadinya. Memastikan bahwa kejujuran adalah syarat mutlak bagi siapapun yang ingin menjadi bagian dari hidupnya. Suatu sore, Arini membawa putranya berjalan-jalan di taman pribadi yang berada di atap gedung perusahaannya. Sambil menatap matahari terbenam yang menyisakan warna jingga yang sangat indah di ufuk barat. Ia teringat kembali pada saat-saat ia merasa sangat lemah dan tak berdaya. Dan ia menyadari bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan terletak pada harta yang dimilikinya, melainkan pada ketangguhan jiwanya. Adrian pernah mengira bahwa ia telah memenangkan segalanya dengan mencuri harta Arini. Namun ia lupa bahwa ia tidak pernah bisa mencuri kecerdasan, integritas, dan martabat yang sudah mendarah daging dalam diri istrinya. Arini tersenyum tipis sembari mencium kening putranya. Merasakan kebahagiaan yang jauh lebih murni daripada segala bentuk kemewahan duniawi yang pernah ia rasakan selama ini di dalam hidupnya. Dunia mungkin mengenal Arini sebagai penguasa ekonomi yang dingin dan tidak tersentuh, namun di dalam hatinya, ia tetaplah seorang ibu yang hanya menginginkan masa depan yang aman bagi anak semata wayangnya. Ia telah berhasil membuktikan bahwa kejahatan yang direncanakan dengan sangat rapi, sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran yang diperjuangkan dengan kesabaran dan strategi yang matang secara intelektual. Seluruh jiatok Arini yang dulu sempat meragukan keputusannya untuk hidup sederhana, kini semuanya menunduk hormat melihat bagaimana ia mengelola krisis tersebut dengan tangan besi yang berbalut sarung tangan sutra. Arini telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang layak, bukan karena warisan darah semata, melainkan karena kemampuannya untuk bertahan dan menang di tengah pengkhianatan yang paling menyakitkan sekalipun dalam hidup. Seiring berjalannya waktu, luka di perutnya telah menghilang sepenuhnya, menyisakan garis tipis yang ia anggap sebagai tanda kehormatan dari perjuangannya melahirkan kehidupan baru dan identitas baru bagi dirinya sendiri. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan kemarahan, karena ia sadar bahwa Adrian dan keluarganya tidak lagi layak mendapatkan ruang sedikit pun di dalam pikiran atau perasaan yang ia miliki. Masa depan terbentang luas di hadapannya, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang akan ia jelajahi dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu dan badai cobaan hidup yang sangat berat. Arini adalah pemenang sejati dalam drama kehidupan ini, dan ia akan terus melangkah maju dengan kepala tegak, menjaga warisan leluhurnya agar tetap bersinar demi generasi-generasi mendatang yang akan lahir nanti. Kisah tentang wanita yang dikhianati saat diker-eker, namun bangkit menjadi penguasa yang membuat seluruh keluarga musuhnya berlutut, kini menjadi legenda di kalangan pebisnis dan masyarakat luas secara turun-temurun. Ini adalah pengingat bagi siapapun agar jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya yang sederhana atau kondisinya yang tampak lemah di mata manusia yang dangkal secara pemikiran. Arini telah menutup buku lama yang penuh dengan air mata dan membuka buku baru yang ditulis dengan tinta emas keberhasilan dan keadilan yang abadi bagi dirinya sendiri. Di bawah langit yang semakin gelap dan bertabur bintang, Arini melangkah masuk kembali ke dalam ruangannya, siap untuk menghadapi hari esok dengan senyum yang penuh dengan kedamaian batin yang sangat hakiki.